materi kita di saat ini tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk bisa memahami turunan fungsi trigonometri, kalian harus tahu tentang fungsi trigonometri. Nah, untuk fungsi trigonometri ini itu sudah kalian pelajari ya. Sudah kalian pelajari di kelas 11. Begitu juga turunan. Kalian sudah pelajari di kelas 11, sehingga kalau kalian tahu tentang turunan, kemudian tahu tentang fungsi trigonometri, maka kalian akan mudah untuk memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk mencari turunan fungsi sinus dan kosinus, kita ingat kembali kesamaan trigonometri yang telah kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Kemudian cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Ya. Oke. Nah, untuk bisa mencari turunan fungsi sinus dan kosinus, kita harus mengingat ini ya, kesamaan trigonometri. Ini kesamaan trigonometri ini kita sudah dapat di kelas 11 peminatan ya, matematika minat. Oke. Nah, kita lihat rumus yang merupakan teorema ya. Dari teorema itu rumus yang pertama, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Ya, jadi kalian perlu ingat ini ya, dia punya rumusnya turunan. Jadi kalau turunan dari sin x, nih sin x, itu turunannya adalah cos x. Jadi turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian turunan dari cos x adalah min sin x. Jadi cara ingatnya seperti itu. Sin turunannya cos x. Cos x turunannya min sin. Nah, mengapa sampai turunan dari sin x sama dengan cos x? Kita bisa lihat buktinya di sini. Ya, buktinya. Oke. Saya hapus dulu. Hapus semua tintanya dulu ya. Oke. Saya hapus. Oke. Nah, kita lihat dia punya buktinya. Ini buktinya. Oke ya. Nah, buktinya ini. Nih. Kita akan membuktikan teorema yang pertama saja ya, yaitu tentang sin. Turunan pertama dari sin adalah cos x. Ya. Ini kita punya fungsinya, ya kita pakai kesamaan trigonometri. Kita membuktikan dengan kesamaan trigonometri. Yang pertama ya, kita buktikan kesamaan trigonometri yang pertama di atas ya, yaitu tentang turunan dari sin x sama dengan cos x. Ya, sin x ya adalah cos x. Oke. Kita punya fungsi, misalkan kita punya fungsinya fx tambah h kurang fx per h sama dengan, nah karena fx itu sama dengan ya sin x ya, saya hapus dulu ya, ini adalah sin x, fx sama dengan sin x
Nah, sehingga fx ini diganti dengan sin x. Jadi x-nya itu diganti, fungsinya itu kan sin x, sehingga x-nya itu diganti dengan x tambah h. Ini ya, x-nya diganti dengan x tambah h ini. Sehingga tidak lagi sin x, tapi jadinya sin x tambah h. Kurang fx-nya adalah sin x. Sama dengan, oke, kita pakai ini ya. Cari sama dengan 2 cos x tambah 1/2h sin 1/2h per h sama dengan cos x tambah 1/2h sin 1/2h per 1/2h, sehingga dapatnya ini cos x tambah 1/2h kali sin 1/2h per 1/2h. Jadi kalau ini kalian ingat ya, di kelas 11 kalau bentuknya yang sin, identitas ya, sin ya, sin sin x per x itu sama saja dengan 1 ya, sehingga ini jadinya 1 ya. Oke, ini 1, ini sama saja dengan 1 ini ya. Oke, dengan demikian f(x) sin x artinya turunan dari fx itu sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h dengan h mendekati 0 sama dengan limit cos x tambah 1/2h kali sin 1/2h per 1/2h sama dengan, oke, gantikan h ini karena mendekati 0, jadi karena hanya mendekati 0 sehingga cos x tambah ya 1/2 kali 0 ya kan, kali ini sudah jadi 1 nih, ini sama dengan 1 sehingga jadinya ini nih, jadinya cos x tambah 0 1/2 kali 0 kali 1 sehingga x tambah 0 x sehingga jadinya cos x di sini cos x kali 1 sehingga tetap cos x. Akhirnya terbukti ya bahwa turunan pertama dari sin x sama dengan cos x. Oke, udah sepaham? Oke, kita kembali lagi. Oke, kita hapus dulu tandanya, kita lanjut kembali ya, kita lanjut. Oke, kita masuk di contoh. Oke, kalau tadi itu turunan dari sin dan turunan dari cos, dan sudah buktikan mengapa turunan sin x itu dapatnya cos x. Sekarang kita lanjut, bagaimana dengan turunan dari tangen, turunan dari kotangen, turunan dari sekan dan kosekan. Ya, jika kita punya fungsinya tangen, maka f(x) sin x artinya turunan dari tangen adalah sekan kuadrat x. Begitu juga jika kita punya fungsinya itu adalah kotangen x, ya, jika fx sama dengan kotangen x, maka f(x) sin x sama dengan min kosekan kuadrat x. Kemudian yang ketiga, jika fx sama dengan sekan x, maka f(x) sin x sama dengan sekan x tangen x. Dan yang terakhir, jika fx sama dengan kosekan x, maka f(x) sin x sama dengan min kosekan x kotangen x. Oke,
lebih mudah kita lihat contoh ya. Oke, kita lihat contoh. Lihat contoh dulu. Saya perbesar. Oke, contohnya. Oke, contoh. Oke, sudah contohnya itu. Kita pun contoh. Ada 3 ya. Contoh pertama dia punya soalnya itu tentukan f aksin x, artinya tentukan turunan dari fx ya dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 3 cos x kurang sin x tambah 5. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 sin x. Yang ketiga, fx sama dengan 5 sin x cos x. Jadi kalian perlu ingat itu yang turunan rumus-rumus yang tadi, turunan dari sin x, cos x, turunan dari cos x, min sin x, turunan dari tangen, kosekan kuadrat x, dan seterusnya. Nah, kalau yang pertama, kita lihat yang pertama. Yang pertama ya. Yang pertama dulu. Yang pertama soalnya itu fungsinya itu fungsi trigonometri adalah fx sama dengan 3 cos x kurang sin x tambah 5. Jadi sini ada fungsi cos dan sin dan juga dari bilangan konstan. Jadi kalian harus ingat turunan dari cos x itu turunan dari sin x. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa turunan dari cos x apa? Turunan dari cos x adalah min sin x. Oke, sehingga 3 tetap dapatnya min sin x. Jadi turunan dari cos x adalah min sin x, sehingga jadinya 3 kali min sin x. Oke, kurang. Oke, kurang. Turunan dari sin x apa? Adalah cos x. Turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian turunan dari 5 adalah 0. Jangan lupa turunan dari 5 adalah 0 ya. Oke, sehingga jadinya 3 kali min sin x jadinya min 3 sin x. Kurang cos x tambah 0 tetap cos x, sehingga jadinya kurang cos x. Sehingga turunan pertama dari fungsi trigonometri yaitu 3 cos x kurang sin x tambah 5 adalah min 3 sin x kurang cos x. Oke, paham ya? Oke, yang kedua. Yang kedua ini soalnya itu fx sama dengan x pangkat 3 sin x. Ya. Kalau soalnya seperti ini, kita lihat ini ada tanda kali. Kalau yang di pertama kan kurang dan tambah, artinya penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan kalau fungsi trigonometri adalah perkalian. Nah, kalau seandainya mau menentukan turunan dari perkalian dua fungsi, maka kita harus pakai nih aturan turunan perkalian dua fungsi. Nih, aturannya. Aturannya siapa masih ingat? Aturannya jika kita punya fungsi u kali fungsi fx, maka turunan pertamanya adalah u aksen kali v tambah u kali v aksen. Ya. Tuh. Cara menentukan turunan dari perkalian dua fungsi. Jadi tidak bisa langsung tentukan turunan dari x pangkat 3 adalah apa? 3x pangkat 2. Kemudian turunan dari sin x adalah cos. Tidak bisa seperti itu. Kita harus pakai aturan turunan perkalian dua fungsi. Sehingga jadinya kalian harus tahu dulu v yang mana. Misalkan v-nya itu adalah ini ya, saya buat di sini. Misalkan v-nya itu u-nya adalah x pangkat 3. Maka turunan pertamanya u aksen ya. Aksen sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian kalau v-nya itu sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x ya. Sehingga dari situ tinggal kita gabungkan saja. Ya, sehingga jadinya
U aksen. U aksen adalah 3 ya, sehingga jadinya ini F aksen X ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Ya. Jadi di sini F aksen X ya. Oke. Sehingga jadinya sini kan U aksen adalah 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Jangan lupa ya turunan dari ini. Kalau turunan dari x pangkat 3, maka pangkatnya itu nanti kurangi 2 ya, ini dikurangi 2. Sedangkan ya kurangi 2 kemudian 3 kali x. Jadi 3 kali x pangkat 2. Ini dasar ini di kelas 11 sudah dapat turunan dari sin x cos x. Oke, kita lanjut. Oke, jadi maka f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 kali V-nya itu sin x. Sin x tambah U-nya itu x pangkat 3 kali V aksen adalah cos x, sehingga jadinya 3x kuadrat ya, 3x kuadrat sin x tambah x pangkat 3 cos x ya. Jadi ini turunan pertamanya, ini turunan pertama dari x pangkat 3 sin x. Jadi kalau fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 sin x, maka turunannya adalah 3x pangkat 2 sin x tambah x pangkat 3 cos x ya. Jadi turunannya itu. Oke, kita lanjut bagian C. Hapus dulu. Oke, ini bagian C. Oke, bagian C-nya itu tentukan turunan dari fx sama dengan 5 sin x cos x ya. Jadi ini juga perkalian dua fungsi nih. Kita pakai aturan ya. Aturan turunan perkalian dua fungsi. Oke, saya buat di sini. Oke. Ini nomor 3 punya. Jadi kalau kita punya U-nya ya. Oke, kita punya U-nya. Kita punya U-nya sama dengan 5 sin x. Kita punya V-nya cos x. Maka f aksen x sama dengan U aksen kali yang tadi itu ya, sama saja ya. Yang nomor 2 V tambah U kali V aksen. Sehingga jadinya ini turunan dari 5 sin x, jadinya turunan dari 5 sin x. Jadinya kita buat 5 sin x, jadinya 5 cos x kali cos, karena ini V berarti kali cos x. Kemudian tambah U-nya adalah 5 sin x kali V aksennya turunan dari cos x adalah
min sin X, sehingga sama dengan 5 cos X kali cos X sama dengan dapatnya 5 cos kuadrat X tambah 5 sin X kali min sin X, artinya min ya sama dengan min 5 sin kuadrat X ya, sehingga sama dengan kita keluarkan 5 jadinya 5 kurung cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ya. Oke, saya hapus supaya kurang. Oke, karena tulisannya terlalu besar. Oke, jadinya sehingga sama dengan 5 dikeluarkan, kemudian cos X, bukan cos X ya, cos kuadrat X cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Di sini ya, sehingga bisa disederhanakan lagi ya, identitas trigonometri jika kita punya fungsinya cos kuadrat X kurang sin kuadrat X itu sama saja dengan cos 2X ya, cos 2X. Ini jadinya 5 cos 2X. Oke, paham ya? Jadi untuk mau menyelesaikan atau mau menentukan turunan fungsi trigonometri, kalian harus tahu dulu dia punya turunan-turunan dari fungsi tiap fungsi. Jadi contohnya turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, dan seterusnya. Dan kemudian turunan-turunan fungsi aljabar juga kalian tahu, contohnya turunan dari fungsi konstan, yaitu kalau turunan dari 5, 0, turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Oke, jadi kalian harus tahu tentang fungsi trigonometri dulu, dan turunan fungsi aljabar yang sudah dijelaskan di kelas 11 atau sudah kalian dapat di kelas 11. Maka ketika kalian mempelajari materi ini, kalian dengan mudah bisa memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, jadi ini 3 contoh yang Ibu jelaskan. Jadi dengan video penjelasan ini, Ibu harap kalian bisa memahami atau bisa menentukan turunan dari fungsi trigonometri. Oke, sekian, dan semoga kalian bisa belajar dengan baik di saat keadaan seperti ini ya, di masa-masa pandemi. Oke, jaga kesehatan selalu dan Tuhan mau menyertai kalian. Oke, sampai jumpa.